Bab 999. Sally menutup matanya. Dia benar-benar pasrah ketika melihat pedang panjang di tangan Leroy bergerak ke arahnya. Swoosh! Sebuah aliran cahaya secepat kilat menghantam pedang panjang di tangan Leroy tepat pada waktunya. Klang! Terdengar suara benturan logam dalam sekejap. Leroy dapat merasakan kekuatan energi yang sangat besar sebelum pedang panjangnya terlepas dari tangan. Aliran cahaya tersebut lalu bersarang di atas pohon di samping. Itu adalah kapak raksasa Leroy Henderson. Sebuah raungan meledak di dekatnya. Mereka melihat Dax dan Chester berlari ke arahnya dengan mata memerah. Dax Sanders, Chester Wilson, kata Leroy sambil menggertakkan gigi. Musuh akan selalu waspada saat bertemu. Dia bisa merasakan bahwa Dax dan Chester sudah menjadi Martial Emperor tingkat 1. Dia sudah tidak melihat mereka dalam setahun, tapi dia tidak menyangka mereka berkembang begitu cepat. Leroy terkejut, dia pun berpikir bahwa itu tidak adil. Dia telah bekerja sangat keras di Istana Fuyao, tetapi kekuatannya masih terjebak di Martial Saint tingkat 5. Padahal, kekuatan Dax dan Chester tadinya jauh lebih rendah dari dia, tetapi mereka kini sudah mencapai level setinggi itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Sayangku, Chester bergegas menuju Sally dan membantunya berdiri. Ketika dia melihat jejak telapak tangan di wajahnya, hatinya hancur. Apa yang terjadi? Dia dengan cepat memeriksa kondisi Sally. Ketika dia melihat bahwa Sally tidak terluka dan anak dalam kandungannya baik-baik saja, dia segera menghela napas lega. Namun, amarah dalam dirinya membuncah. Leroy Henderson. Dax mendelik pada Leroy sambil berteriak dengan marah. Brengsek kau. Jika kau ingin membalas dendam, kau seharusnya datang saja pada kami. Bagaimana kau bisa meletakkan tanganmu pada wanita tak berdaya? Apakah kau masih manusia? Aku akan membunuhmu hari ini. Dia mengambil kapaknya dari pohon dan mengarahkannya pada Leroy. Dax selalu marah ketika dia melihat bagaimana Leroy mengikat Sally. Amarahnya meledak. Ekspresi Leroy berubah saat dia merasakan kekuatan kapak itu. Dia hampir tidak bisa berpikir, tetapi dia menarik satu ide ke arahnya, dan lari. Dia hanya seorang Martial Saint tingkat 5. Bagaimana dia bisa melawan Dax? Dax, jangan biarkan dia lolos, teriak Chester. Dia pun dengan cepat melepaskan ikatan Sally dan menyerahkannya kepada murid-muridnya sebelum dia mengejar mereka. Leroy memang belum berhasil menyakiti Sally. Namun, kematian Adina telah membuatnya tertekan dalam waktu yang lama, dan itu belum berakhir. Ketika dia menikah dengan Sally, dia bersumpah tidak akan membiarkannya terluka. Leroy telah melewati batas. Chester pun merasa harus membunuhnya. Leroy berlari secepat yang dia bisa. Dia merasa panik ketika menyadari bahwa Dax dan Chester hampir mengejar mereka. Dia pikir dia bisa menipu istri Chester dan kemudian menyerap energi rohnya untuk mendapatkan kekuatan ekstra. Dia juga dapat membalas dendam ketika dia membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka Chester dan Dax akan sampai di sana secepat itu. Dia bahkan merasa lebih hancur ketika mengetahui bahwa kedua bersaudara itu sudah menjadi Martial Emperor. Dalam kepanikan, Leroy membawa Lydia ke tebing di tepi laut. Tebing itu tingginya beberapa ratus meter. Wajah Leroy memucat. Bab 1000. Lydia tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Bibir Mia pun bergetar. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Leroy dipenuhi dengan kepahitan. Dia tidak tahu bagaimana menjawab putrinya. Mereka tidak bisa lagi berbalik. Apakah ini rencana Tuhan? Apakah Tuhan mencoba menghancurkan aku? Ini sangat tidak adil.
Sangat tidak adil. Dax dan Chester juga hampir meraih mereka. Ketika mereka menyadari bahwa mereka berada di tebing, Dax mengepalkan tinjunya dan berkata, "Leroy Henderson, ini saatnya kau mati." Dia mendekatinya dengan kapak raksasa di tangannya. Chester tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya terlihat seperti pembunuh. Sepertinya perkelahian akan dimulai setelah aku tiba. Sungguh menarik. Terdengar suara nakal bergema di dekatnya. Kedengarannya sangat menggoda, dan siapapun yang mendengarnya tidak akan bisa mengendalikan. Din. Suara itu berbicara begitu tiba-tiba, hingga kedua bersaudara itu pun tercengang ketika mendengarnya. Mereka melihat ke arah suara itu. Beberapa orang berjalan di jalan pegunungan di dekatnya, dan salah satunya adalah seorang wanita terkenal. Dia mengenakan gaun ungu panjang dengan potongan rendah. Dia memiliki tubuh yang memikat, dan dia sangat menggoda dan juga seksi. Namun, ada senyuman jahat di wajahnya yang menawan. Sayangnya, mudah untuk mendeteksi bahaya yang mengintai di balik penampilannya yang cantik. Hah. Leroy diam-diam tersentak saat melihat wanita cantik itu. Dia sangat cantik. Cek, Dax Sanders. Lama tidak bertemu. Terdengar suara dingin dari belakang wanita cantik itu. Kemudian, sosok tampan menghampiri mereka. Fitur wajahnya yang menarik menunjukkan niat membunuh. Itu adalah Donoghue Dixon. Wanita yang menggoda itu adalah Master Sekte 5 Racun, Lindsay Jones. Beberapa hari yang lalu, Donoghue Dixon telah memutuskan untuk pergi ke dunia alam semesta untuk membalas dendam pada Daryl Darby. Pemberhentian pertama mereka adalah kota Donghai, karena Daryl adalah seorang warga di sana. Mereka baru sampai di kota itu ketika melihat Dax dan Chester mengejar Leroy Henderson. Apa itu dia? Ketika mereka melihat Donoghue, Dax tercengang. Dia juga sangat terkejut. Daryl telah menghancurkan seluruh keluarga Dixon tahun lalu. Bukankah mereka semua sudah mati? Bagaimana dia masih hidup? Kau tidak mati. Dax mengepalkan tinjunya. Dia meraung dengan suara rendah. Dax juga merasakan kekuatan Donoghue. Hatinya terasa hancur. Martial Emperor tingkat 2. Donoghue sudah menjadi Martial Emperor tingkat 2. Donoghue tertawa saat melihat perubahan ekspresi Dax. Tetap saja, dia tidak bisa menyembunyikan rasa ijik yang dirasakan terhadap pria itu. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Dax Sanders, kau dan Daryl masih hidup. Bagaimana bisa aku mati lebih dulu?" Kemarahan melintas di mata Donoghue, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh saat dia teringat bagaimana keluarganya telah dihancurkan. "Kau siapa?" Mata Donoghue perlahan mengarah pada Leroy. Jiwa Leroy gemetar saat mata Donoghue menatapnya. Dia pun dengan cepat menjawab, "Pahlawanku, namaku Leroy Henderson. Aku awalnya adalah Master Sekte Kunlun setahun yang lalu. Ketiga bersaudara itu menghancurkan sekteku, dan sekarang mereka ingin membunuhku. Aku memohon bantuan padamu." Meskipun dia tidak mengenal Donoghue, Leroy bisa merasakan kekuatannya. Pria itu memiliki kekuatan yang tak terduga. Pada saat yang bersamaan, Leroy juga mengetahui bahwa Donoghue berseteru dengan Dax. Leroy adalah orang yang licik. Dia tahu harus membungkuk ke arah mana. Situasinya telah berubah, dan dia hanya perlu mengambil kesempatan. Dia dan putrinya bisa tetap aman jika Donoghue membantu mereka. Mereka tidak perlu mati hari itu. Bab 1001. Jadi, kau adalah Master Sekte Kunlun, Donoghue tersenyum sambil berkata, "Aku dapat membantumu. Tetapi, mulai sekarang kau harus menawarkan kesetiaanmu padaku. Kau tidak boleh berpikir dua kali." Leroy Henderson adalah musuh Daryl dan Dax.
Itulah mengapa Donogue ingin membantunya. Namun, wajah Leroy berubah saat mendengar kata Donogue. Pria itu ingin dia menjadi bawahannya. Leroy adalah master sekte Kunlun, dan Donogue mengharapkan dia untuk bersujud padanya. Dia tidak mau melakukan itu. Namun, jika Leroy tidak menyetujui permintaannya, dia dan putrinya mungkin akan mati di sana. Setelah dia memikirkannya beberapa lama, Leroy menggertakkan gigi dan mengangguk. Baiklah, aku bersumpah mulai hari ini dan seterusnya, akan mengikutimu hingga ke ujung dunia. Hanya satu kata darimu dan aku akan mendaki gunung dan menyeberangi lautan untukmu. Aku tidak akan pernah menolak perintahmu. Hebat, hebat. Donogue tersenyum sambil mengangguk setuju. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Ekspresi wajahnya berubah menjadi dingin. Kau pikir kau ini nyapa? Seru Das seraya mendelik pada Donogue. Apakah bajingan ini berpikir bahwa Chester dan Sku bukan siapa-siapa? Emosi Dax membuncah dan dia pun mengepalkan kapak dengan erat di tangannya. Donogue, apa menurutmu kau bisa menyelamatkan mereka yang ingin kubunuh? Kau beruntung bisa kabur. Nat Daril menghancurkan keluarga Dixon. Namun, kau akan mati hari ini. Dax ingat bagaimana Donogue menikamnya 36 kali di Ibar. Kemarahannya meledak. Dia meraung dan menyerang Donogue dengan kapaknya. Donogue tertawa saat dia merasakan kekuatan kapak. Dia tersenyum merendahkannya. Dax Sanders, kapakmu benar-benar senjata yang jelek. Dan tetap saja, kau masih berani memamerkannya. Sungguh memalukan. Aura yang kuat lalu meledak dari tubuh Donogue. Detik berikutnya, dia sudah berada di udara. Duar. Suara keras terdengar saat kapak pemecah langit muncul. Graha. Suara raungan naga menggema dari kapak tersebut. Naga tersebut sepanjang 2 meter dan juga bersinar terang. Udara di sekitarnya terdistorsi. Hah. Aura yang sangat kuat. Senjata apakah itu? 7 apakah ini senjata dewa yang muncul setahun yang lalu? Dax, Chester, Leroy, dan Lydia sontak merasa bingung. Mata mereka tertuju pada Donogue dan mereka kehilangan kata-kata. Matilah kalian. Donogue tidak mengatakan apa lagi. Dia mengayunkan kapak dengan keras dan suara raungan naga yang menghancurkan bumi bergema dari kapak miliknya, diikuti oleh seberkas cahaya keemasan yang mengarah pada Dax. Gerakan itu terlalu cepat dan Dax hampir tidak bisa menghindarinya. Dax, ekspresi Chester berubah. Dia melambaikan kipas tangannya di udara untuk membentuk perisai pelindung di depan Dax. Chester lalu bergegas menuju Dax. Dia ingin memblokir serangan yang ditujukan pada saudaranya. Graha. Dalam sekejap mata, kapak itu secara brutal menancap di perisai pelindung dan meledak. Duar. Perisai pelindung pecah berkeping-keping, dan kedua pria itu terbang beberapa meter ke belakang. Karena benturan tersebut, saat mereka mendarat di tanah, wajah mereka seputih seprai, dan mereka menyemburkan darah segar. Dengan ekspresi dingin, Donogue mendarat kembali ke tanah. Bab 1002. Hah, dia sangat kuat. Apakah ini kekuatan senjata dewa? Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan saja untuk mengalahkan dua martial emperor yang kuat. Leroy memandang Donogue dengan bingung dan hatinya girang. Dengan dukungan Donogue, aku tidak perlu merasa khawatir lagi. Donogue tertawa dingin sambil mendekati Dax dan Chester. Dax Sanders. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Jadi aku akan mengampuni hidupmu, kata Donogue. Merendah, pulanglah dan beritahu Daril bahwa aku akan menunggunya di Menara Bintang dalam 3 hari. Kita akan menyelesaikan ini untuk selamanya. Donogue tersenyum dingin. Oh, ngomong-ngomong,
Kudengar Daryl bukan hanya menjadi Master Sekte Elysium Gate, tapi dia juga menjadi Master Aliansi. Aku ingin tahu apakah dia masih berani menunjukkan wajahnya jika dia tahu aku memiliki senjata dewa. Pria itu tertawa. Orang-orang di belakang Donoghue juga ikut tertawa. Lindsay Jones turut berkata, jika Daryl tidak berani muncul, jangan repot-repot memanggilnya sebagai Master Aliansi, panggil saja dia budak aliansi. Kedengarannya lebih baik seperti itu. Ejekan dan hinaan terus berlanjut hingga mata Dax memerah mendengarnya. Bagaimana dia bisa menahan amarahnya ketika orang lain menghina. Dari satu, Donoghue, aku akan mencabik-cabikmu, meskipun itu berarti aku mati hari ini, raung Dax marah. Dax, jangan bertindak gegabah, kata Chester dengan perasaan gelisah. Dia pun dengan cepat menghentikan Dax. Amarah Chester juga membuncah, tapi dia masih dapat menahan diri. Dia tahu bahwa jika mereka membuat marah Donoghue, mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup. Lagi pula, Donoghue memiliki senjata dewa. Chester telah merasakan kekuatan dari kapak pemecah langit, dan jantungnya bergetar. Dia tidak takut. Dia hanya tidak ingin mati sia-sia. Namamu Donoghue Dixon, bukan? Aku akan menyampaikan pesanmu pada Daryl. Kami akan menunggumu di Menara Bintang dalam 3 hari. Kata Chester dingin sambil menarik napas dalam. Dia lalu menyeret Dax bersamanya dan pergi. Leroy merasa lega ketika kedua saudara angkat itu pergi. Dia sangat puas dengan keberuntungannya. Dia lalu menoleh pada Donoghue dan membungkuk dalam-dalam. Master Dixon, kau adalah seorang pahlawan. Kapakmu dapat menghancurkan bumi. Hingga roh-roh pun menangis melihatnya. Donoghue tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sejak dia menjadi Perdana Menteri, dia telah mendengar kata-kata datar serupa setiap hari. Dia sudah lama terbiasa akan hal itu. Lindsay lantas berjalan ke arahnya dan bertanya, Perdana Menteri, mereka berdua adalah saudara. Daryl, kenapa kau tidak langsung membunuh mereka? Donoghue tertawa ringan. Apa kau tidak tahu bahwa Dax dan Daryl sudah seperti saudara sungguhan? Saat aku menikam tubuh Dax sebanyak 36 kali, Daryl datang kepadaku untuk membalaskan dendamnya. Aku mungkin telah melepaskan Dax dan Chester hari ini, tetapi mereka bertiga akan berada di Menara Bintang 3 hari lagi. Aku ingin menyiksa kedua orang itu di depan Daryl. Aku ingin dia mengalami perasaan paling menyakitkan di dunia. Lindsay menganggukkan kepalanya. Dia menyadari bahwa Donoghue sangat membenci Daryl. Dia pun terdiam beberapa saat sebelum berkata, Perdana Menteri, aku punya ide untuk membuat Daryl lebih menderita. Mata Donoghue berbinar saat mendengarnya. Katakan. Lindsay tersenyum dan berkata, kita dapat mengirim undangan ke semua sekte di dunia alam semesta. Undang mereka untuk menonton pertempuran di Menara Bintang dalam 3 hari. Jika berita itu menyebar, Daryl tidak punya pilihan selain untuk datang, karena dia adalah Master Aliansi. Kemudian, wajah indah Lindsay berubah menjadi jahat. Aku akan mengulur waktu untukmu di Menara Bintang, sehingga kau dapat membunuh seluruh keluarga Carter. Mereka semua sangat dekat dengan Daryl. Kau dapat membunuh semua orang yang paling dekat dengannya saat kita menahannya di Imenaral. Donoghue tertawa. Luar biasa. Itu ide yang bagus. Aku ingin Daryl merasakan bagaimana rasanya kehilangan seluruh anggota keluarganya. Aku akan membunuh keluarga Carter terlebih dahulu, lalu aku akan membunuh Daryl. Lumayan, Lindsay. Ini adalah rencana yang sempurna. Donoghue tersenyum lebar dengan sedikit kegilaan. Bab 1003. Sementara itu, kediaman Carter di Kota Tengah
Daryl dan Zoran duduk di kursi aula utama sambil menyesap teh mereka. Daryl sangat tertekan selama beberapa hari terakhir. Dora telah tewas dengan mengenaskan, dan publik menyalahkan Daryl atas kematiannya. Ada juga desas-desus bahwa Daryl memaksa ingin tidur dengan Dora, tetapi gadis itu menolak, dan kemudian Daryl membunuhnya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Dora bunuh diri dengan melompat dari lantai 18 karena merasa putus asa. Beberapa orang mengatakan bahwa sebagai master aliansi, Daryl tidak bermoral dan berhati jahat. Ada berbagai macam komentar yang muncul. Daryl tidak bisa berkata-kata. Dia merasa dirinya difitnah. Zoran menarik napas dalam-dalam. Ekspresi wajahnya tampak serius. Insiden dengan wanita pembawa acara itu, lebih baik kau tidak terlalu memikirkannya. Kebenaran akan terungkap suatu hari nan. Insiden dengan Dora Simpson telah tersebar di seluruh dunia maya, bahkan Zoran pun turut mendengarnya. Tidak apa-apa jika orang-orang di dunia maya memfitnahku, ayah angkat. Saat ini aku hanya ingin menemukan pembunuhnya, kata Daryl sambil tersenyum pahit. Dia pun mengepalkan tinjunya erat, membulatkan tekadnya. Dia telah mengalami begitu banyak peristiwa sulit selama beberapa tahun terakhir. Daryl tidak marah, hatinya hancur karena Dora Simpson adalah gadis yang baik, namun seseorang telah membunuhnya. Daryl, terdengar suara raungan keras dari luar pintu. Dax dan Chester terlihat berjalan ke dalam aula. Wajah mereka berdua pucat, dan medan energi mereka tampak sangat tidak stabil. Jelas sekali bahwa mereka habis bertarung. Daryl tercengang saat melihat mereka. Dax, Chester, apa yang terjadi? Kekuatan Dax dan Chester sama-sama berada di tingkat Martial Emperor tingkat L1. Mereka memiliki kekuatan yang besar, dan hampir tidak ada yang sebanding dengan mereka di seluruh dunia alam semesta. Siapa yang dapat menyakiti mereka? Chester kemudian duduk di kursi. Dia hendak menyapa Zoran. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, Dax mengambil teh di atas meja dan menenggaknya dan berkata, "Sialan, Daryl, tebak siapa yang kami temut tadi? Donoghue Dixon. Kau ingat dia?" Dax menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dan minum seteguk penuh. Lalu dia berkata, "Orang itu menjadi Perdana Menteri Westrington sekarang. Dia bahkan memiliki senjata dewa." Alasan penghalang benua dari 9 daratan lenyap adalah karena senjata dewa itu. Chester dan aku sedang mengejar Leroy Henderson saat kami bertemu dengannya. Sial, kekuatan senjata dewa terlalu kuat. Dax tampak marah dan kesal. Apa? Donoghue Dixon, senjata dewa? Pikiran Daryl berdengung. Dia benar-benar merasa bingung. Mereka tidak dapat menemukan tubuh Donoghue ketika menghancurkan keluarga Dixon. Daryl tidak menyangka mendengar bahwa orang itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya hanya dalam setahun. Chester menghela napas. Ekspresi wajahnya tampak serius. "Daryl," Donoghue berkata bahwa dia ingin kau menemunya di Menara Bintang dalam 3 hari. Untuk menyelesaikan semuanya dengan bertarung sampai mati. Chester tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di wajahnya. Senjata dewa Donoghue, kapak pemecah langit, sangat menakutkan. Daryl mendesah. Dia tidak dapat berkata apa-apa. Daryl, terdengar sebuah suara menggema dari luar. Zephyr Dixon lalu memasuki aula dengan tergesa-gesa dan terlihat ekspresi wajah bingung. Dia mendekati Daryl sambil berkata dengan suara rendah, "Saudara Daryl, kami baru saja menerima kabar dari komunitas seni bela diri. Donoghue telah mengundang semua sekte untuk menonton saat dia bertarung denganmu di Menara Bintang dalam 3 hari. Aku rasa semua sekte akan menghadiri acara ini."
Hati Zephyr terasa berat ketika dia mengatakan itu.